Halo Teknopren, bertemu lagi dengan saya Rifatul Istianah dalam AI Talk. Yang kali ini kita akan bersama-sama ngobrol tentang AI dalam teknologi modifikasi cuaca, atau yang mungkin Teknopren kenal dengan istilah hujan buatan. Bersama saya sudah hadir narasumber yang tentunya keren di bidangnya, yaitu Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Bapak John Arifian. Siang Pak John. Selamat siang Mbak. Sehat Pak John? Alhamdulillah. Masa pandemi ini tetap ngantor terus ya Pak? Alhamdulillah masih ngantor. Ya Pak John, ini boleh saya bacakan dulu CV-nya ya Pak sebelum kita mulai. Jadi Pak John ini S1 di Matematika Undip dan kemudian dilanjutkan S2-nya di Ilmu Kelautan UI. Sekarang ini Pak John menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca atau Hujan Buatan. Pak John, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang TMC. Mungkin Teknopren udah banyak yang tahu ataupun ada banyak juga yang belum tahu Pak. Jadi boleh diceritakan dulu nggak Pak, TMC itu apa sih dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh BBTMC BPPT ini? Iya, baik Mbak Upa. Jadi teknologi modifikasi cuaca atau lebih dikenal dengan hujan buatan selama ini itu merupakan suatu bentuk intervensi dari manusia terhadap proses cuaca yang terjadi. Jadi dengan adanya intervensi ini kita harapkan kita mendapatkan suatu keuntungan atau manfaat baik dari sisi penambahan maupun kalau pas lagi lebih kita bisa lakukan distribusi daripada curah hujan yang mungkin akan berpotensi terjadi. Bukan ini ya Pak, bukan pawang yang nahan hujan gitu ya Pak ya? Ya, kalau di istilah lain di luar itu mungkin beranggapan seperti itu. Iya, padahal didistribusikan, bukannya ditahan hujannya ya Pak ya? Betul. Iya, boleh diceritakan nggak Pak? Jadi selama ini nih TMC BPPT ini sudah melakukan operasi apa saja? Misalnya dengan kalau mengatasi bencana banjir atau kekeringan atau bagaimana Pak? Iya, jadi TMC ini merupakan suatu bentuk upaya yang kita lakukan dalam rangka menanggulangi terutama untuk bencana hidrometeorologi. Jadi hidrometeorologi meliputi bencana banjir, kemudian kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lahan. Dan yang paling sering untuk dalam periode terakhir ini itu lebih kepada bencana kebakaran hutan, kemudian juga untuk mengatasi banjir. Ya. Di samping itu juga kita lakukan dalam upaya mengelola sumber daya air yang dilakukan oleh pengelola waduk. Kemudian dari situ juga hasilnya juga ke sektor pertanian, irigasi dan sebagainya. Oh gitu Pak. Jadi selama ini sudah melakukan selain mengisi waduk untuk kekeringan, karhutla juga dan juga mengatasi bencana banjir ya Pak ya. Nah, kan sekarang ini kita sedang ada di AI Talk Pak, yang tentunya kita membicarakan tentang artificial intelligence. Nah, bagaimana TMC ini dalam mencoba untuk beradaptasi dengan adanya AI ini? Jadi teknologi modifikasi cuaca yang sudah diterapkan itu kita tetap selalu berupaya untuk mengoptimalkan dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi hasil yang dilakukan. Jadi dalam rangka itulah maka AI merupakan suatu bentuk platform yang cukup penting. Betul. Cukup penting dalam rangka kita meningkatkan hal-hal tadi. Ya, kita mulai dari sisi bagaimana kita melakukan proyeksi ke depan sehingga kita mendapatkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan TMC itu. Jadi bagi kita maupun bagi pemangku kepentingan lain dalam menentukan kapan sih waktu yang paling pas, paling optimal sehingga TMC itu diterapkan. Nah, AI yang kita bangun ini itu lebih kepada bagaimana kita melakukan proyeksi terhadap kecenderungan dari tinggi muka air di lahan gambut yang merupakan lahan yang menjadi sumber dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari situ kalau kita sudah melakukan pemotretan dari sisi proyeksinya, kemudian trennya seperti apa, inputan itu bisa digunakan oleh pemangku kepentingan terkait dalam mengambil keputusan kebijakan. Apakah kita akan melakukan upaya
upaya bukan hanya TMC tapi bisa yang lain. Tapi TMC terkait itu, dia bisa memberikan inputan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ke depan oleh pemangku kepentingan. Ya, jadi upaya yang kita lakukan itu adalah bagaimana membaca atau memanfaatkan big data cuaca maupun big data terkait dengan pengukuran dari tinggi muka air gambut ya yang sudah ada saat ini, yang kalau secara jumlah itu hampir 150-an lebih yang tersebar di terutama di 6 provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu harus kita manfaatkan. Kemudian big data itu harus menjadi sumber daya yang kedepannya kita lakukan proyeksi dari big data tersebut. Jadi bisa dibilang AI yang TMC lakukan ini lebih kepada pencegahan ya Pak ya? Pencegahan agar karhutla apapun misalnya terjadi kebakaran pun tidak sebesar yang ketika kita tidak melakukan pencegahan tersebut. Nah, bahasa awamnya mungkin ya Pak, di sini Teknopren banyak yang nggak tahu nih Pak. Misalnya bisa dijelaskan nggak Pak? Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data-data tentang lahan muka air gambut maupun data-data cuaca dan lain-lain, terus nanti sistemnya seperti apa untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang masif, bagaimana Pak? Ya, jadi sistem yang dibangun ini dia bekerja secara otomatis 24 jam sehari. Artinya data lapangan yang data observasi dibaca, kemudian diolah, dipelajari oleh mesin learning, kemudian dilakukan proyeksi ke depan. Nah, informasi ini itu kalau ditangkap oleh semua stakeholder itu akan menjadi inputan akan tingkat potensi atau kebahayaan yang akan terjadi ke depan. Nah, itu bisa sampai 3 bulan ke depan. Iya, jadi proyeksinya bisa 3 bulan ke depan, trennya akan seperti apa. Nah, dari situ kan pemangku kepentingan bisa melihat bahwa kita harus melakukan apa nih terkait dengan adanya proyeksi itu, sehingga upaya preventif sebelum terjadi kebakaran hutan yang masif itu kita udah siap-siap nih. Upayanya bisa dari TMC, bisa dari upaya Manggala Agni dan masyarakat sendiri. Ya, jadi dengan adanya itu dari sisi TMC sendiri juga akan baik, karena begitu nanti pada masa puncak kita udah tahu ke depan akan terjadi, pada masa-masa sekarang sudah mungkin diantisipasi terlebih dahulu gitu ya Pak ya? Sehingga mungkin kita bisa bergerak lebih awal. Sumber daya atmosfer juga masih cukup untuk kita lakukan upaya misalnya penambahan curah hujan. Nah, di sisi itu kalau upaya dilakukan secara optimal, kalaupun hasilnya optimal, maka lahan gambut akan terbasahi. Dan pada saat masa puncak dari kemarau tersebut nanti kondisi masih bisa terkendali karena masih ada air di sana. Ini kan kita bicara mitigasinya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ketika sudah melakukan pencegahan, kemudian kita melakukan minimalisir dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, ketika kebakaran lahan dan hutannya terjadi, apakah AI ini juga bisa digunakan dalam merespon terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu Pak? Ya, jadi proyeksi ini kalau digunakan secara datanya dimanfaatkan dengan optimal, itu potensi-potensi kebakaran hutan yang masif itu bisa kita cegah. Ya, jadi semua pihak bergerak lebih awal dalam rangka upaya preventif lah, preventif. Jadi kita menghindari terjadinya kebakaran secara masif, sehingga kerugian bisa kita minimalisir. Ini kan tentunya tidak bisa kita sendiri ya Pak ya. TMC jalan sendiri juga nggak bisa, karena ada berbagai pihak yang memiliki data-data itu. Nah, bagaimana tanggapan mitra terkait pengembangan AI ini Pak? Ya, jadi tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri. Banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun industri nasional yang terlibat di sini. Misalkan saja dari kementerian itu ada KLHK,
kemudian BRG yang mengelola mengelola gambutnya sistem ya, Pak, observasi pemantauan air lahan gambut, kemudian BMKG dan pihak-pihak lain. Nah, itu kita melakukan kolaborasi di antara itu. Jadi ekosistemnya sudah mulai terbangun, terutama dalam kerangka kita sebut sekarang adanya Inpres 3 2020 yang menugaskan mengamanatkan kepada kementerian lembaga terkait untuk melakukan pencegahan. Oke, jadi sudah ada impresnya ya Pak, lebih kuat lagi berarti ya. Sehingga kementerian lembaga sudah tahu posisinya memberikan kontribusi apa dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berarti kalau boleh tahu AI TMC ini sudah sejak kapan dikembangkan dan kira-kira kapan mulai bisa diterapkan Pak? Ya, kita mulai kembangkan di tahun 2019 akhir ya. Kemudian di tahun ini semakin masif kita lakukan pengembangan. Kemudian sampai dengan saat ini itu kita telah bisa melakukan proyeksi tinggi muka air gambut untuk 50 titik. Oke, dari berapa titik Pak? Dari 170-an lebih titik. Jadi harapan kita sampai dengan akhir tahun semua titik tersebut bisa kita cover sehingga itu menjadi output tersendiri bagi BPBT bagaimana kita melakukan prediksi dan proyeksi tinggi muka air gambut ke depan. Nah, dan itu kalau dilakukan sebagai bagian dari rekomendasi BPBT ke kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, itu merupakan outcome tersendiri bagi BPBT yang katakanlah kita bisa melakukan sumbangsih untuk melakukan upaya preventif ke depan dengan adanya rekomendasi terkait dengan tinggi muka air gambut untuk 3 bulan ke depan. Berarti awal 2021 ya Pak, bisa dikatakan bisa diterapkan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Dengan adanya ini kan bisa meminimalisir adanya bencana kebakaran hutan dan lahan lagi ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, apakah TMC di bidang lain, misalnya kayak seperti mengatasi kekeringan ataupun mengatasi bencana hidrometeorologi seperti banjir itu, kalau ingin diterapkan AI, apakah memungkinkan dan seperti apa kalau menurut bayangan Bapak, karena ini belum dibikinkan ya Pak ya, jadi ini masih kira-kira seperti apa Pak? Use case untuk kasus lain bisa saja dilakukan. Selain karhutla, tentunya kita punya data yang cukup banyak ya terkait dengan hidrometeorologi ini. Tidak hanya karhutla, ke depan kalau kita kembangkan dari sisi banjir dan kekeringan itu juga memungkinkan, sangat memungkinkan, karena data di BMKG sendiri saya kira cukup banyak ya yang bisa kita manfaatkan, sehingga itu menjadi sumber daya tersendiri bagaimana kita melakukan proyeksi lebih detail dan lebih optimal, sehingga dari output tersebut kebijakan yang akan diambil dasarnya sangat kuat kita untuk melakukan tindakan ataupun apa sesuai dengan regulasi dan kewenangan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah seperti itu. Kalau misalnya bicara tentang penerapan yang sebentar lagi ini ya Pak ya, kesiapan kita sendiri bagaimana Pak? Baik terkait sistemnya, SDM-nya, ataupun hal lainnya, apakah sudah mendukung untuk adanya penerapan dalam waktu dekat? Ya, kalau untuk AI karhutla tentunya kita dari rekomendasi itu tahun depan mudah-mudahan kita semua pihak kementerian lembaga bisa bergerak lebih awal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian di aplikasi lain, katakanlah kita bicara banjir dan sebagainya, saat ini kan sudah banyak informasi terkait dengan adanya kemunculan fenomena La Nina. Sehingga itu juga perlu kita antisipasi. Kita BPPT telah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, terutama dalam rangka mengantisipasi potensi banjir di wilayah DKI Jakarta khususnya. Itu sudah kita lakukan koordinasi dan
semua kementerian lembaga yang punya kontribusi terkait dengan prediksi, kemudian dukungan peralatan dan sebagainya, itu sudah kita koordinasikan. Ya, mudah-mudahan upaya ini bisa dilakukan lebih awal sehingga kejadian banjir yang masif bisa kita tanggulangi dengan baik, seperti itu. Betul Pak, karena selama ini orang taunya kan hujan buatan, kok masih hujan aja gitu kan, dikiranya kita menghilangkan hujan ya Pak, padahal kan kita mendistribusikan gitu ya Pak ya, supaya tidak jatuh di satu tempat yang banyak. Nah, harapan Pak John sendiri ke depan bagaimana Pak terkait dengan adanya AI ini nanti, bagaimana dengan teknologi TMC perkembangannya, kemudian bagaimana dengan peran kita sendiri dalam di BPPT ini, BPPT terhadap lingkungan kita. Ya, tentunya terkait dengan produk TMC ini kita berharap terjadinya ekosistem yang baik di antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, swasta nasional dan masyarakat secara luas dalam memahami dari konteks dari fungsi TMC itu sendiri. Sehingga dengan pemahaman yang baik itu, peletakan TMC pada posisi diterapkan, kapan waktunya, di mana, itu akan lebih tepat lagi ke depan. Sehingga upaya ini tidak merupakan upaya setiap tahun dilakukan, tapi lebih kepada upaya yang dengan kemanfaatan dan nilai hasil yang lebih besar, baik atau lebih besar, tentunya itu. Kemudian dengan AI sendiri ini, apa yang kita harapkan tadi itu dia berprogres kepada bagaimana kita mendapatkan waktu yang tepat tadi, sehingga pemahaman stakeholder terkait dengan TMC ditunjang oleh proyeksi data-data yang diberikan oleh hasil pengembangan AI di tempat kita atau di TMC ini sendiri. Iya, saya rasa sebenarnya sudah cukup jelas nih Teknopren nih, bagaimana AI akan digunakan dalam teknologi modifikasi cuaca, utamanya dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan, ya Pak John ya. Makasih banyak nih Pak John sudah hadir dalam AI Talk kali ini dan memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada teman-teman semua. Jadi tidak hanya dari TMC BPPT saja yang bisa berperan, tapi harus berbagai stakeholder, baik pemerintah, bahkan industri juga dan masyarakat tentunya ya Pak ya, agar turut andil sehingga program ini bisa berjalan sukses, sehingga pencegahan dapat dilakukan sehingga tidak menimbulkan bencana yang terlalu besar efeknya. Terima kasih banyak Pak John atas kehadirannya di AI Talk. Baik teman-teman Teknopren, demikian pembicaraan kita dengan Bapak John Arifian, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.